Baik ya. Nah, ini yang ditampilkan dalam hasil penelitian yang dipresentasikan oleh saudara Gani atau nama lengkapnya M. Rajib Abdul Gani. Mungkin di antara Anda ada yang mengenalinya ya, atau cukup kenal dengan beliau. Judulnya adalah The Effect of Experience Quality on Recommendation Intentions Mediated by the Perceived Value and Satisfactions of Dutch Cave, Taman Hutan Raya Insinyur Hadi Juanda Turis dan Bandung City. Ini kayak yang bahasa Inggrisnya mau masih perlu diperbaiki dikit-dikit ya. Itu udah hebat loh, karena presentasinya selain PPT yang menggunakan bahasa Inggris, memang secara oral presentasinya dilakukan dalam bahasa Inggris juga, gitu ya. Ini semua PPT dalam bahasa Inggris ya. Untuk mahasiswa kelas S1 kan keren ya, menyampaikan ide dalam bahasa Inggris. Oke, nah yang dimaksud dengan cave, Dutch cave itu gua Belanda maksudnya. Sebenarnya gua Belanda sendiri nggak perlu diterjemahkan menjadi Dutch cave ya. Sebenarnya gua Belanda aja karena itu kan nama, ya nama. Jadi nama merek melekat gitu kepada Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda. Jadi cukup disebutnya namanya aja, yaitu Gua Belanda. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan menjadi pengaruh kualitas pengalaman ya terhadap niat untuk merekomendasikan yang dimediasi oleh nilai yang dipersepsikan dan kepuasan ya wisatawan yang mengunjungi Gua Belanda di tepatnya ya Hutan Raya Insinyur Hadi Juanda. Baik, seperti apakah? Aduh, ini masih ada yang masuk ya, bentar ya. Ini jadinya kan. Nah, seperti apa perjalanan risetnya? Nah, Gani menyampaikan bahwa untuk sampai kepada hasil yang dimaksud, ada rangkaian riset yang perlu dilakukan. Pertama adalah menetapkan objek penelitiannya, kemudian menetapkan masalah ya, ya dan kemudian masalah terkait dengan objek yang dinilai dalam penelitian. Lalu dikembangkan sebuah alat instrumen untuk pengumpulan data yang kemudian diuji validitas dan reliabilitasnya, ya kemudian dilakukan analisis data setelah data dikumpulkan dan diolah gitu ya dengan menggunakan ordinary least square dan kemudian melakukan uji hipotesis. Nah, setelah itu baru disampaikan apa solusi yang diberikan untuk baik itu ilmuwan dalam penelitian mereka di masa depan dan juga untuk manajer manajer dari Taman Hutan Raya Insinyur Hadi Juanda khususnya dalam mengelola gua Belanda, gitu ya. Ngerti ya sampai dengan di sini. Kemudian dijelaskan bahwa objek risetnya ya objek riset dengan objek yang dinilai dalam penelitian kan berbeda ya. Nah, objek penelitian ini adalah semua turis. Ingat ya, waktu kita belajar di minggu-minggu sebelumnya, objek penelitian dengan objek yang dinilai dalam penelitian sama apa beda? Beda ya, berbeda. Objek penelitian itu tidak lain adalah anggota populasi yang dijadikan sampel dalam penelitian. Oleh otomatis, kalau begitu objek penelitian adalah elemen dari penelitian karena anggota populasi adalah elemen istilahnya. Dan secara otomatis adalah subjek. Kenapa subjek? Karena subjek adalah anggota sampel. Jadi kalau kita bilang siapa objek penelitian kita, ya elemen penelitian itu sendiri dan subjek penelitian. Nah, dalam hal ini objek penelitiannya tidak lain adalah sejumlah wisatawan yang telah berpengalaman mengunjungi Gua Belanda, Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda. Gitu ya. Itu yang pertama. Sekali lagi, objek penelitiannya tidak lain adalah wisatawan yang telah berpengalaman mengunjungi Gua Belanda, Tahura, ya, Bandung. Kemudian atribut dari objek yang kemudian diukur ya dalam penelitian ini. Jadi atribut ciri karakteristik yang melekat kepada objek. Kan objek itu di wisatawan. Yang mau diukur bukan wisatawannya dong. Yang diukur adalah apanya? Experience quality-nya, kualitas pengalamannya. Itu ya. Kemudian kedua, nilai yang dipersepsikan tentu melekat kepada pikirannya, kepada perasaannya. Satisfaction tentu melekat kepada perasaan dan recommendation intention.
semuanya intangible, semuanya adalah karakteristik psikologi seseorang. Jadi atribut-atribut dari objek yang akan diukur melekat kepada dirinya dalam konteks psikologi atau ciri-ciri psikologinya. Sekali lagi ada apa aja? Ada kualitas pengalamannya, berkunjung ke Gua Belanda, ada nilai yang dipersepsikan ya saat berkunjung ke sana atau pasca berkunjung, ada kepuasan yang dirasakan dari atau dampak dari karena berpengalaman mengunjungi Gua Belanda. Kemudian setelah itu kemauannya untuk merekomendasikan ya Gua Belanda untuk dikunjungi oleh siapapun termasuk wisatawan-wisatawan potensial. Nah, jadi itulah variabel-variabel penelitian sehingga atribut dari objek yang melekat kepada objek otomatis menjadi variabel penelitian yang akan diukur, yang konstruknya dibangun oleh peneliti ya dengan menggunakan item-item yang melekat yang sesuai secara validitas konstruk dan isi. Kemudian di object of being assessed-nya itu adalah Gua Belanda. Jadi objek yang dinilai dalam penelitian ini Gua Belanda. Jadi objek penelitiannya adalah wisatawan yang berpengalaman mengunjungi Gua Belanda. Gua Belandanya sendiri adalah objek yang dinilai dalam penelitian ini. Paham ya? Oke, baik. Nah, kita lihat ya. Kembali lagi ke latar belakang penelitian. Sekarang kita perlu sampaikan ini kenapa? Karena konteksnya adalah ketika kita itu melakukan riset harus didasari oleh secara logis ya masalah tentu saja karena tanpa masalah kita nggak akan bisa berikan solusi gitu kepada objek yang dinilai dalam penelitian. Nah, apa sih sebetulnya masalah penelitiannya? Nah, masalah penelitiannya adalah kalau Anda boleh baca di sini the average growth in the number of domestic tourists visit to Bandung has increased ya mencapai 67,10 1% during 2017 to 2019. It is known that the number of visits to Tahura Juanda has decreased 8.37. Nah, rata-rata kunjungan wisatawan domestik yang datang ke Bandung itu periode 2017-2019 mencapai 67,10%, 0,1%, maaf. Tapi di antara mereka yang datang ke Bandung yang jumlahnya banyak itu ternyata yang mengunjungi Gua Belanda cuma 8,37%. Berarti kan sebenarnya banyak banget selisih di antara mereka yang tidak berkunjung atau menyisihkan waktu berkunjung ke Gua Belanda, ke Tahura. Berarti kan sebenarnya masih ada PR ya bagi manajemen Gua Belanda Tahura untuk meningkatkan minat konsumen atau wisatawan berkunjung ke Tahura, khususnya ke Gua Belanda. Nah, total domestic tourists that visit the Tahura Juanda, it is now at only 30%. Ya, jadi maksudnya di antara 8,37% itu 30%-nya aja yang meluangkan waktu pergi ke Gua Belanda. Jadi 8,37% yang mengunjungi Tahura, 30% di antaranya menyisihkan waktu berkunjung ke Gua Belanda. Yang 70%-nya enggak. Tuh, makin spesifik kan data ini. Terlihat bahwa ternyata gitu PR bagi manajemen Tahura untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Gua Belanda itu masih besar. Oke, saya tanya nih sama Ageng. Ageng, kerasa nggak bahwa ini adalah sebuah masalah? Iya, Pak. Masalah ya. Oke, baik. Kalau ini masalah tentu butuh solusi. Begitu kan? Betul, Pak. Ketika solusi dibutuhkan, maka harus ada satu proses menuju ke bagaimana solusi itu nanti diciptakan atau solusi itu disampaikan. Prosesnya berupa apa? Ada masalah dan ada solusi yang harus dicari oleh kita melalui sebuah proses. Prosesnya apa namanya? Penelitian, Pak. Penelitian. Oke. Karena ini case-nya itu dalam konteks masalah yang dalam hal ini adalah gejala ya. Gejala yang disampaikan kontekstual dengan ilmu pemasaran, maka risetnya adalah riset dalam bidang pemasaran.
Nah, fenomena ini mengilustrasikan bahwa bisa jadi ya, niat merekomendasikan wisatawan yang udah pernah berkunjung ke sana tidak setinggi yang diharapkan oleh pihak manajemen. Jadi pengalaman mereka berkunjung tidak terlalu banyak membuat kemudian konsumen gitu atau wisatawan gitu ya menyampaikan kembali kepada pihak lain untuk apalagi merekomendasikan gitu untuk berkunjung ke tempat yang sama. Oke, begitu ya. Jadi masalah penelitiannya apa? Masalah penelitiannya adalah recommendation intention atau niat merekomendasikan. Gitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan ke purpose and aim of the research. Nah, kalau kita bicara purpose, biasanya kalimat sederhananya adalah bahwa penelitian ini dimaksudkan untuk menguji, gitu kan? Kalau redaksinya begitu sih. Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji pengaruh experience quality terhadap recommendation intention yang dimediasi oleh perceived value dan satisfaction. Itu maksudnya. Tapi kalau bicara tujuan, maka akan lebih spesifik satu persatu tergantung Anda bisa lihat hipotesisnya. Jadi ada berapa tuh hipotesisnya? Ada 9. Kalau ada 9 hipotesis, kita lihat hipotesis satu. Coba dimulai dari Amanda dulu. Panah yang pertama. Tujuan yang pertama ditunjukkan lewat hipotesis satu. Ya, silakan Amanda. Bentuknya adalah kalimat tanya. Apakah Apakah eh, pers- bentar, Pak. apakah perceived value berpengaruh terhadap experience experience quality? salah? Bukan begitu. Terbalik. Lihat panahnya, lihat panahnya. Oh ya, bentar, Pak. Nggak kelihatan. Lihat panahnya lagi pula nggak mungkin dong dari kanan ke kiri itu nggak mungkin. Harusnya dari kiri ke kanan. Nah, Ya. Apakah experience quality berpengaruh terhadap perceived value? ya, karena riset-riset terdahulu sudah menunjukkan hubungan yang positif antara experience quality sama perceived value, maka pertanyaannya menjadi harus dilengkapi ya, apakah experience quality berpengaruh positif terhadap perceived value? Itu identifikasi masalah yang pertama. Kalau kita bicara tujuannya, jadi kalimatnya positif ya, untuk menganalisis pengaruh experience quality terhadap perceived value. Nah, kalau tujuan begitu. Kalau tadi yang pertama adalah identifikasi masalah. Ya, berikut Amalia. Dua, tujuan, kalimat positif. Tujuannya, experience quality berpengaruh positif terhadap satisfaction. Bukan. Tetapi kamu harus lengkapi untuk menganalisis pengaruh experience quality terhadap satisfaction. Baik, Pak. Untuk menganalisis experience quality terhadap satisfaction. Salah. Untuk menganalisis pengaruh experience quality terhadap satisfaction. Untuk menganalisis pengaruh experience quality terhadap satisfaction. Enggak, yang diukurkan pengaruhnya. Tadi kamu enggak gunakan istilah itu. Suci. Tiga. Adakah pengaruh experience quality terhadap recommendation intention? Salah kalau itu identifikasi masalah. Tujuannya apa ya? Mm-mm. Untuk menganalisis pengaruh experience quality terhadap niat merekomendasikan kembali. Oke, Rizky Maulana. Baik, Pak. Yang empat ya, Pak. Untuk mengetahui pengaruh perceived value terhadap satisfaction. Bukan mengetahui.
Kalau untuk tahu, kalau Rizky udah tahu mau ngapain? Oh iya, untuk menganalisis Pak. Nah, kenapa harus analisis? Karena belum dianalisis. Kamu teh, kenapa tidak mengetahui kok harus redaksinya analisis? Kenapa untuk menganalisis bukan mengetahui? Karena hipotesis ini belum diuji Pak. Bukan gitu. Kenapa sih kamu menggunakan redaksi yang berbeda? Sekarang gini ya Rizky ya, kalau untuk mengetahui, lalu setelah tahu mau ngapain? Nah, beda dengan kalau untuk menganalisis. Setelah menganalisis mau diapain? Ingat ya, setelah data dikumpulkan, diolah, kemudian dianalisis. Bukan setelah data itu dikumpulkan, diolah, terus diketahui. Masa gitu? Ya enggak? Oke Rizky, ulangi lagi. Data yang dikumpulkan terus selanjutnya Selanjutnya diolah Pak. setelah diolah Dianalisis. setelah dianalisis kemudian baru kita bisa uji. Hipotesis. Nah, kalau tadi redaksi kamu ya untuk mengetahui posisinya ada di mana? Di tahap mengumpulkan data, di tahap mengolah data, atau di analisis data? Kan tidak semuanya. Ya enggak? Ya, Pak. Masa setelah diketahui kemudian baru melakukan melakukan uji hipotesis? Kan bukan, tapi setelah dianalisis baru dilakukan uji hipotesis. Nah, jadi redaksinya seharusnya seperti apa? Untuk menganalisis. Ya, lanjut. Menganalisis. Untuk menganalisis perceived value terhadap satisfaction. Alah, kamu kelewat. Untuk menganalisis pengaruh perceived value terhadap satisfaction. Nah, begitu. Yang diuji kan pengaruhnya. Ya, Itu kan pengaruhnya. Ya, untuk menganalisis pengaruh perceived value terhadap satisfaction. Oke ya, itu ya. Oke, baik. Jadi mengerti nggak kenapa istilah yang digunakan itu menjadi sangat penting? Karena ada maknanya. Sudah mengetahui itu apa ya mengetahui? Gak jelas. Ya kan? Sekali lagi ya, setiap memilih istilah itu kan ada pertanggungjawabannya kok. Karena kan istilah itu adalah konsep sebenarnya. Ya. Recommendation attention. Oke, good. Lanjut. Naufal. Umar. Sheila, Natasha. Cantika. Erda. Ilham. H6 untuk menganalisis pengaruh satisfaction terhadap recommendation intention. Oh, mana Ilham kok nggak kelihatan? Yang H6 kan ya Pak? Kamunya nggak kelihatan. Kalau suaranya sudah jelas Ilham, kamunya nggak kelihatan. Dan kameranya toh Ya Pak, nggak diaktifkan ya kameranya. di sini diaktifkan Pak. Nggak tahu jaringannya mungkin Pak. Oh, oke, baik. Selanjutnya, baik. Bayu, Novianto Bayu. Iya Pak, Ayo, 7. untuk menganalisis pengaruh tidak langsung perceived value terhadap satisfaction. Salah.
Lihat garis terputus-putusnya. Untuk kalau tidak langsung apa, ulang? Pengaruh tidak langsung, Pak. Iya, kalau tidak langsung apa terhadap apa melalui apa? Kamu kurang loh Gani. Eh, untuk menganalisis Mm-mm, pengaruh mm-mm. tidak langsung Ya, perceived value. salah baik, bukan persi value. Lihat panahnya tuh, panahnya lihat nih. Panahnya dari sini nih. Nah, ini ke sini ya, lihat. Dari hijau menuju ke kuning, dari kuning menuju kuning. Dari Y, dari X ke Y1 terus ke Y2. Dari experience quality, Pak. Iya, betul. Untuk menganalisis pengaruh Pengaruh tidak langsung experience quality terhadap terhadap satisfaction melalui ini ya. Melalui melalui perceived value. betul begitu. Nah, boleh juga istilah tidak langsungnya nggak digunakan ya, karena itu teh hiperbol sebenarnya, berlebihan, baik nggak perlu. Jadi cukup ini aja untuk menganalisis pengaruh experience quality terhadap satisfaction melalui perceived value, cukup gitu aja. Karena dengan begitu teh udah otomatis menunjukkan pengaruh tidak langsung, gitu ya. Ya, Jadi baik, Pak. ada tidak langsung ya sebenarnya. Ulangi lagi, baik. Untuk menganalisis pengaruh experience quality terhadap satisfaction melalui perceived value. Bagus, oke betul ya. Vira, Yasinta Salsabila. Iya, Pak. Silakan. Yang H8 ya, Pak. Iya, Eh, Pengaruh menganalisis experience quality terhadap recommendation intention melalui perceived value. boleh diulang? Pengaruh menganalisis experience Aku quality. teh kok dibalik-balik sih, bikin kalimat kok gitu dibalik-balik. Kamu orang Indonesia bukan sih? Ya orang bule yang Maaf, dibolak-balik. Ayo, untuk menganalisis iya. experience quality terhadap Kelewat, kelewat, kelewat. Untuk menganalisis, oh ya, untuk menganalisis pengaruh experience quality terhadap recommendation intention melalui perceived value. betul, udah bagus. Ya, kita lanjutkan ke Novi Nurfadita. Nov, Iya, Pak. ayo Nov. Lahir, H9. Untuk menganalisis pengaruh experience quality terhadap eh, experience quality terhadap recommendation intention melalui satisfaction. Ya, melalui satisfaction. Oke ya. Kadang-kadang Mbak Isa suka salah juga menyebutkan satisfaction itu jadi certification gitu ya. Oh, udah itu satisfaction, kepuasan ya. Jangan sampai salah menyebutkan, melafalkannya. Oke, sampai dengan di sini kalian ngerti kan? Mengerti ya? Nah, oke, kita akan lanjutkan ke hasil uji validitas dan reliabilitas. Tadi tuh sebenarnya udah langsung menjawab pertanyaan identifikasi masalah, kemudian juga tujuan peneliti, maksud dan tujuan penelitian, sekaligus menjelaskan tentang kerangka pemikiran dan hipotesis. Jadi udah lengkap semua di situ tadi ya di slide sebelumnya. Nah, di slide berikutnya adalah hasil uji validitas dan reliabilitas. Dan Gani menggunakan tes validitas tes validity instrumen itu dengan hanya menggunakan person correlations ya, and value person correlations
Kemudian reliabilitas dari Cronbach alpha. Oke, ngerti ya? Tetapi sebetulnya Gani itu melakukan juga uji analisis faktor, cuma nggak ditampilkan di sini analisis faktornya, dan hasil ujinya menunjukkan bahwa semua R korelasinya lebih tinggi daripada yang disyaratkan. Jadi sudah lulus, ya. Karena emang untuk angkatan yang kemarin tidak wajib menampilkan hasil analisis faktornya. Tapi kalau yang sekarang harus ada analisis faktornya, ya ditampilkan. Jadi Gani satu-satunya ya mahasiswa yang menggunakan analisis faktor untuk memastikan bahwa instrumennya valid gitu ya, secara konvergen. Coba Anda lihat, ini instrumen penelitiannya ya. Coba kita lihat baik. Yang pertama baik, baca baik. Ini untuk experience quality. Ini ada pernyataan yang pertama baik. Bayu. Yang pertama apa? I felt tension when I was in the Dutch Cave Tahura Juanda. Ya, saya merasa tertekan ketika berada di gua Belanda Tahura Juanda. Iya, betul. Itu yang pertama. Yang kedua, I felt anxious when I was in the Dutch Cave Tahura Juanda. Ya, apa itu? Saya merasa saya merasa gelisah ketika berada di gua Belanda Tahura Juanda. Ya, saya merasa gelisah. Saya merasa ada misteri. Saya merasa sedih, ya, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa yang itu adalah sisi apa? Coba, Novi. Novi. Baik, dari emosi manusia, sisi negatif atau sisi positif? Sisi negatif, Pak. Kenapa coba yang diukur sisi negatif dari emosi manusia? Kenapa? Karena tidak mencerminkan dari bahagia, ya, Pak. Apa? Tidak apa? Tidak mencerminkan apa, baik? Untuk para wisatawan. Gitu. Nah, semakin gelap gitu ya perasaanmu, semakin dalam hipotesisnya tadi apa? Semakin apa? Semakin kuat experience quality karena merasa ada nuansa gelap ya, dengan emosi-emosi negatif itu semakin tinggi perceived value-nya gitu. Semakin tinggi perceived value, semakin tinggi recommendation intention-nya, kan gitu ya. Sekali lagi tadi ya, semakin kuat experience quality dari sisi emosi negatif yang disetujui dan diterima oleh si wisatawan saat ada di posisi atau berkunjung di destinasi wisata itu. Semakin puas, nah semakin puas akan menyebabkan semakin kuat rekomendasi atau niatnya untuk merekomendasikan kepada pihak lain. Begitu, gitu ya. Nah, begitupun dengan perceived value ya. Di sini perceived value itu beberapa di antaranya item-itemnya adalah the experience that I got was commensurate the cost to visit Dutch Tahura, gua Belanda di Tahura ini. Jadi maksudnya commensurate itu sepadan. Jadi pengalaman yang saya dapatkan gitu ya sepadan dengan biaya yang saya keluarkan. Kemudian yang kedua, pengalaman yang saya peroleh sepadan dengan waktu yang saya luangkan untuk mengunjungi gua Belanda. Yang ketiga, pengalaman yang saya dapatkan sepadan dengan usaha itu energi fisik ya maksudnya.
itu untuk mengunjungi dalam Belanda. Jadi maksudnya lelahnya terbayarkan gitu loh, yang nomor 3 itu. Ya, lelahnya terbayarkan oleh perasaan manfaat yang diperolehnya dari mana? Dari situ, dari nomor 1, experience quality-nya. Kayak misalnya kalau Ageng pergi ke apa ke ke rumah hantu ya, ya dari awal ekspektasinya udah kebentuk duluan dong, bener nggak? Betul, Pak. Apa ekspektasinya Ageng sebelum Anda berkunjung ke sana gitu? Dari rumah sudah punya ekspektasi lah, sudah pasti. Ya, ekspektasinya apa? Bakal takut gitu, Pak. Karena serem kan. Begitu kamu datang ke sana, terus berpengalaman berinteraksi dengan para hantunya, gitu, ternyata lucu-lucu, bukan takut. Kamu kecewa nggak? Kecewa, Pak. Iya, kecewa. Karena manfaat yang kamu inginkan dari berkunjung ke rumah hantu itu rasa takut, rasa serem, rasa yang kemudian nantinya bisa bikin memorable experience gitu yang tersimpan lama di memori. Tapi kenyataannya malah ketawa-ketawa lucu karena hantunya lucu-lucu. Ya, berarti tidak berhasil dong. Itu kan dark tourism juga, tapi dark tourism yang buatan, yang dibuat dengan sengaja, bukan natural ya. Tidak terkait dengan sejarah masa lampau yang kelam kalau itu sih. Ini kan dibuat ya dengan sengaja. Udah pernah Ageng masuk ke rumah hantu, berkunjung ke rumah hantu? Belum, Pak. Kenapa? Takut, Pak. Penakut soalnya. Oh, penakut. Bayu, coba temenin Ageng nanti ya kalau mau ke rumah hantu, jangan dibiarkan sendiri Agengnya. Nanti kamu temenin, jadi kalau misalnya ada apa-apa kan ada Bayu ya yang jalan duluan gitu. Jadi hantunya nanti takut sama Bayu, Ageng tenang aja. Kalau Ageng masuk ke rumah hantu terus sambil merem gimana Ageng? Sambil merem aja. Ntar kalau jatuh gimana, Pak? Ya paling kan dipegang hantunya pegang-pegang kamu. Kalau jatuh ya hantunya yang senang karena bisa deketin kamu. Wah, kamu makin stres ya. Itu yang dicari kan sebenarnya di rumah hantu itu gitu. Oke, baik, itu Angga. Bayu pernah ke rumah hantu? Belum, Pak. Oh, kok belum? Kenapa? Belum pernah mencobanya aja, Pak. Ya, belum pernah mencobanya aja. Maksudnya ada keinginan nggak untuk mencoba? Ada, Pak. Oh, ada. Berarti kamu bukan penakut ya? Semoga. Semoga, berarti kamu juga penakut ya. Ya, oke, baik. Bayu termasuk salah satu di antara yang orang percaya hantu kali ya, jadi kamu penakut juga. Baiklah kalau begitu ya. Nah, kita lanjutkan. Jadi dark tourism ini sesuatu yang menarik untuk diteliti karena eh, kita bisa menemukan sesuatu yang khas, yang berbeda dari wisata-wisata lainnya. Makanya cara mengukurnya juga khas ya. Kemudian ada satisfactions, di mana wording itemsnya itu mulai dari I feel happy visiting Dutch, visiting Gua Belanda. Kemudian visiting Gua Belanda itu memenuhi harapan saya. Lalu visiting Gua Belanda merupakan keputusan yang tepat. Seringkali keputusan dipertanyakan juga kenapa sih dijadikan indikator atau wording items untuk kepuasan. Karena sebenarnya kepuasan itu muncul bukan hanya karena membandingkan antara apa yang dikonsumsi dengan apa yang diekspektasi ya, tapi kan proses untuk sampai kepada kita mengonsumsi sesuatu, menggunakan sesuatu, menikmati sesuatu gitu ya, itu kan melalui satu tahap namanya keputusan dulu. Nah, ketika keputusan itu dibuat, itu bisa dievaluasi juga pada pasca konsumsi atau saat konsumsi dilakukan. Jadi kita bisa melakukan evaluasi atas apakah keputusan itu tepat atau tidak. Nah, ketika kamu merasa bahwa gua Belanda ini memang menakutkan gitu atau memberikan emosi negatif selama Anda ada di tempat itu atau di destinasi itu, bisa jadi kamu melakukan evaluasi bahwa keputusan ini tepat.
keputusan mengunjungi tempat ini adalah sesuatu yang tepat. Tapi kalau tadi ya kayak misalnya Ageng udah punya ekspektasi, kemudian ternyata di gua bukan di gua, di rumah hantu itu hantunya malah lucu-lucu. Ketika dievaluasi keputusannya pasti akan bilang keputusannya tidak tepat gitu ya. Jadi ketepatan keputusan itu bisa menunjukkan salah satu dari indikator yang membentuk satisfaction gitu. Ngerti ya? Kemudian yang berikutnya recommendation intentions. Yang intensi untuk merekomendasikan. I'm willing to recommend di Gua Belanda. Saya berkeinginan gitu, berkemauan untuk merekomendasikan Gua Belanda. I'm willing to share positive things about Gua Belanda. Saya ingin berbagi tentang hal positif ya, tentang Gua Belanda. And then I would rather encourage others to visit the Dutch Gua Belanda. Oh, saya kejebak nih, Bang. Saya akan lebih memilih untuk menganjurkan gitu ya, menganjurkan ya orang lain untuk mengunjungi Gua Belanda, gitu ya. Nah itu adalah indikator-indikator atau boleh dibilang wording items atau pernyataan-pernyataan pada kuesioner yang telah lulus uji validitas instrumen dan uji reliabilitas. Oke, sampai dengan di sini siapa yang mau bertanya? Nah, dari hasil kemudian setelah itu, setelah dilakukan uji validitas dan reliabilitas hanya untuk 30 responden aja, baru kemudian instrumen ini digunakan untuk mengumpulkan data. Nah, dari hasil mengumpulkan data, lalu kemudian diuji normalitas datanya. Ternyata semua data berdistribusi normal dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov test normality, data normality ya. Jadi secara teknis saya kira Anda tidak akan kesulitan melakukan uji normalitas data karena semua ada pada SPSS ya. Oke, baik. Kemudian hasil uji multikolenialitas juga menunjukkan bahwa semuanya lulus uji gitu ya, berarti tidak terdapat korelasi antar variabel independen. Oke, satu dengan lainnya. Kemudian yang berikutnya uji heteroskedastisitas. Itu juga dinyatakan lolos uji. Jadi semuanya uji asumsi klasik ini menunjukkan bahwa atau sebagai salah satu syarat untuk bisa melanjutkan pada uji regresi berganda, gitu ya. Nah, hasil dari uji regresi sederhana dan berganda menunjukkan bahwa beberapa di antaranya menolak Hanno dan beberapa di antara yang lainnya ternyata gagal untuk menolak Hanno. Mari kita lihat hasil uji hipotesisnya dengan menggunakan regresi sederhana untuk H yang satu. Perhatikan ya, H pertama, H hipotesis satu. Nah, hipotesis satu itu tadi siapa Amalia? Hipotesis satu itu bunyinya seperti apa? Bahwa experience quality berpengaruh positif terhadap persepsi value. Nah, analisis regresi yang digunakan sederhana atau berganda? Sederhana, Bapak. Sederhana, oke ya. T-value-nya 2,866. Ya, lebih tinggi atau lebih rendah daripada T-table? T-table-nya nih yang di bawah nih. Lebih tinggi. Lebih tinggi sehingga kemudian Hanno Ditolak. Artinya H1-nya diterima. itu kan teknis atau kalau Hanno bukan H alternatif, berarti ketukar sama H1 2 3 4 5 dong. Jadi jangan bilang kalau Hanno-nya ditolak H1 jangan begitu dong. Kalau Hanno kita kasih keterangan dalam konteks maknanya, jangan aspek teknisnya. Secara teknis Hanno ditolak, makna loh.
Jangan dibolak-balik ya. Maknanya apa? Tidak terdapat pengaruh, Pak. Apa, Bu? Kok bisa Experience quality tidak berpengaruh terhadap perceived value. apa? Ulang. Kok bisa begitu sih? Kok tidak berpengaruh? Berpengaruh, Pak. Berpengaruh terhadap perceived value. Nah, yang ditolak kan hanolnya. Ya. Karena hanolnya ditolak, maka apa? Ulangi lagi. Karena H0 ditolak, maka experience quality berpengaruh terhadap perceived value. Betul. Yang kedua, coba jelaskan oleh Amalia. Hipotesis 2. Pengaruh experience quality berpengaruh positif terhadap satisfaction, itu hipotesisnya. Tapi karena lebih kecil dari T-tabel, T-value-nya lebih kecil dari T-tabel, maka H, 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 AH alternatifnya ditolak. Berarti tidak terdapat pengaruh, experience quality tidak berpengaruh terhadap satisfaction. Salah, bukan hak alternatifnya ditolak, bukan. Dia kan itu penjelasan. H0-nya ditolak, Bapak. Salah juga. Tidak ditolak, Pak. Salah juga. H0 diterima. Salah. Salah, Amalia. Itu redaksinya yang salah. Redaksinya salah. Bukan halo diterima. Bukan H-nya ditolak. Ya, Pak. salah. Fokusnya ke halo. Ingat loh, Amalia dulu. Yang namanya ilmuwan itu tugasnya adalah bukan mau membuktikan segala sesuatunya benar, tapi membuktikan bahwa tidak ada yang salah. Ketika kita mau membuktikan tidak ada yang salah, berarti yang diuji hanolnya dong. Sepanjang hanolnya belum diuji kebenarannya, maka yang dianggap benar ya hanol. Jadi kita fokusnya ke hanol karena kita menguji hanol. Nah, pertanyaannya, kalau Amalia penelitian, Amalia ingin menolak hanol atau berkeinginan agar hanolnya gagal ditolak? Menolak H0. Ya, menolak hanol. Kalau menolak hanol itu berarti hanolnya, Ada pengaruh. maksudnya hanolnya itu ditolak atau gagal ditolak? H0-nya ditolak. Nah, kalau kasus yang kedua ini apa? Hipotesis 2 ini? H0-nya gagal ditolak. Nah, Tidak ditolak. bukan tidak ditolak. Yang tadi. Gagal ditolak, Pak. Nah, yang betul itu adalah fail to be rejected. Jadi unrejected, gagal ditolak. Sebetulnya kalau yang kalimat yang lebih betul itu bukan unrejected sih, tapi fail to be rejected ya. Jadi gagal ditolak. Jadi hanolnya gagal ditolak. Tadi kan kalau yang pertama hanolnya ditolak, kalau yang kedua hanolnya gagal ditolak. Berarti maknanya apa? Maknanya tidak ada pengaruh, Pak. Berarti H0-nya diterima. Oh gitu deh ya. Oh gitu ah. Jangan bilang hanolnya diterima. Nggak boleh. H0 gagal ditolak. Betul, begitu aja. Kalau hanol itu Oh iya, Pak. tolak atau gagal ditolak, cuma dua. Jangan bilang diterima ya. Hanolnya ditolak atau gagal ditolak. Yang pertama kan hanolnya ditolak. Ditolak. Kedua, hipotesis duanya hanolnya gagal ditolak. Artinya, Experience quality tidak berpengaruh terhadap satisfaction. betul. Begitu. Ya. Baik, Pak. Oke, baik. Yang ketiga. Sama Sama Amanda. saya. Oh, sama nih. Amanda. Hipotesis 3. Ya, Pak.
Hipotesisnya, experience quality berpengaruh terhadap recommendation intention. Nilai T-value-nya 4,960 lebih besar dari T-tabelnya 1,65787 sehingga hipotesisnya ditolak. Apanya ditolak? Jadi H0-nya Pak. Iya, H0-nya jangan hipotesisnya. H0-nya ditolak ya. Artinya apa, Amanda? H0-nya Artinya ditolak tidak terdapat pengaruh experience quality terhadap recommendation intention. Betul. Yang keempat, Amanda, hipotesisnya. Hipotesis 4, perceived value berpengaruh terhadap satisfaction. T-value-nya sebesar 4,159 lebih besar dari T-tabelnya. Artinya H0 ditolak. Artinya tidak terdapat pengaruh perceived terhadap satisfaction. Apa, Bu? Kenapa H0-nya ditolak? Artinya kok gitu, sorry, H0-nya ditolak. Artinya apa? Artinya salah loh barusan. Artinya, bentar, Pak. Artinya terdapat pengaruh antara perceived value terhadap satisfaction. Nah, sudah cukup dulu ya. Nah, yang tadi tuh penjelasan-penjelasan teknis. Kan kita coba kembali lagi ke H1. Tadi Amalia H1 mengatakan uji regresi yang digunakannya atau analisis regresi yang digunakannya adalah regresi sederhana, ya kan, Amalia? Ya, yang kedua juga regresi sederhana, betul nggak, Amalia? H2, Pak. Ya. Betul, sederhana. Nah, H3 gimana, Amalia? Sederhana, Bapak. Kok bisa? Karena pengaruhnya masih satu variabel ke satu variabel. Kamu nggak lihat ini modelnya, harus lihat model. H3, oh bukan yang di variabel correlation ya, Pak. Ini loh, Mbak, lihat tuh. Tadi kan yang H3 itu adalah begini kan? Ya. H3 itu adalah menguji pengaruh experience quality terhadap recommendation intention kan? Iya, Pak. Ya. Amalia lihat coba anak panahnya. Dari experience quality terhadap recommendation intention juga ada anak panah yang sama-sama ke recommendation intention. Apalagi? Coba lihat. Dari perceived value ke itu, Pak. Recommendation intention. Atau Apalagi? yang H3 aja. Apalagi? Terus yang H6, Pak. Berarti pada waktu bersamaan gitu ya, recommendation intention itu dipengaruhi oleh 3 variabel, yaitu yang pertama experience quality, yang kedua perceived value, dan yang ketiga satisfaction. Betul kan? Ya. Nah, berarti kalau begitu untuk menguji pengaruh experience quality X terhadap Z, Y1 terhadap Z, dan Y2 terhadap Z itu menggunakan analisis berganda, begitu. Paham ya? Paham. Ya, sekali uji aja sebenarnya tuh H3, H5, dan H6. Oke, paham ya? Nah, ini penting banget. Jadi beda. Dengan tadi kalau yang H1, H2 udah jelas ini regresi sederhana. Karena hubungannya hanya X dengan Y1, X dengan Y2. Cuma begitu aja. Ya kan? Karena yang lihat variabel dependennya. Dependennya kan dituju oleh satu variabel independen. Jadi dia dipastikan regresinya sederhana. Oke. Sampai dengan di sini siapa yang mau tanya dulu?
Nah, tadi secara teknis kalian sudah jelaskan ya. Coba perhatikan lagi secara teknis. Kita balik ke hipotesis satu ya. Hipotesis satu bunyinya adalah bahwa experience quality berpengaruh positif terhadap perceived value. Itu kan? P-value-nya 2,866. Di tabelnya 1,6787 menunjukkan bahwa P-value lebih besar dari T-tabel. Nah, dengan angka yang tadi disebutkan mengindikasikan bahwa H0-nya ditolak. Dan H0 ditolak itu menunjukkan bahwa experience quality memang berpengaruh positif terhadap perceived value. Berpengaruh signifikan terhadap perceived value. Nah, tapi coba baca kata keterangannya di sini deh. Di sudut paling kanan. The alternative hypothesis HA is supported by empirical data. Jadi, kalau kita mau menggunakan keterangan atau kata keterangan yang lebih dalam lagi, ya kita bisa gunakan istilah ini. Jadi kalau saya sih menyebutnya nggak hipotesis alternatif, tapi hipotesis penelitian ini, gitu ya. Jadi ini kalimat yang kurang tepat juga, tapi hipotesis penelitian ini didukung oleh data empiris. Jadi yang didukung oleh data empiris itu apa? Hipotesis yang kalian kembangkan berdasarkan teori yang kalian gunakan. Pada waktu sebutlah ya, Suci, pada waktu kamu itu mengembangkan hipotesis kan dasarnya adalah teori. Betul, Bapak. Nah, kemudian ketika hasil uji hipotesis menunjukkan penolakan kepada H0, itu berarti hipotesis yang kamu kembangkan itu didukung. Didukung oleh apa? Didukung oleh data empiris. Nah, data empiris itu data yang kamu kumpulkan, yang kamu olah, yang kamu analisis. Ngerti nggak? Suci. Iya, Bapak. Jadi, kan hipotesis itu dari teori. Nah, lalu ternyata setelah melakukan, setelah dianalisis, setelah melakukan uji hipotesis, hasilnya tuh hipotesis nolnya itu ditolak. Maka hipotesis penelitian yang Anissa kembangkan tersebut didukung oleh data empiris yang data dari Anissa dapat itu, Pak. Iya. Mengapa hal itu jadi penting untuk dikemukakan? Karena ada kejadian di H2, contohnya H2 hipotesis 2. Ternyata H0-nya gagal ditolak. Ketika H0-nya gagal ditolak, nah gitu. Artinya apa? Oh, artinya teorinya salah. Nggak gitu, bukan begitu ya. Tidak secara otomatis mengatakan teorinya salah. Ketika H0-nya gagal ditolak, apa yang terjadi? H0-nya gagal ditolak, berarti jangan bilang teorinya salah. Oh, berarti teori yang saya gunakan untuk mengembangkan hipotesis teh salah. Bukan begitu, nggak boleh. Kita bilangnya apa? Bahwa hipotesis yang kita kembangkan ternyata tidak didukung oleh data empiris. Itu maksudnya. Ya, kalau kamu itu bilang teorinya salah, berarti kamu menyalahkan para pendahulu kita dong yang udah susah-susah bikin teori itu, ya kan? Nah, di level kita sih, di level S1 ya, kita tidak akan menguji tidak akan menguji validitas teori dalam arti yang lebih mendalam, ya. Dalam konteks nanti itu dibutuhkan meta teori dan meta metodologi, itu bukan S1. Nah, jadi S1 itu dalam konteks memvalidasi teori cukup mengatakan bahwa hipotesis penelitian yang diusulkan, yang dikembangkan berdasarkan teori gitu ya, itu tidak didukung oleh data empiris. Jadi data empirisnya aja yang kita bahas gitu, tidak mendukung hipotesis kita. Kenapa? Ya karena kan berarti teori-teori terdahulu yang digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan hipotesis itu didukung data empiris mereka. Nah, karena data empiris kita beda, penelitian kita lokusnya beda, respondennya beda, dimensi waktunya beda, betul nggak? Itu bisa menyebabkan perbedaan respon, dan itu wajar aja ketika kemudian dilakukan uji hipotesis, kita jadi gagal menolak H0. Nah, itu menunjukkan bahwa hipotesis yang kita usulkan di kerangka pemikiran kita ternyata tidak didukung data empiris. Cukup begitu aja kalau untuk S1 ya. Tidak didukung data empiris.
Nah, dan bukan berarti data empirisnya salah juga, enggak, bukan. Jadi intinya bahwa nanti kita bisa bicara di hasil penelitian kita dalam pembahasan dan saran gitu ya, bahwa untuk variabel satisfaction ini tidak dipengaruhi oleh experience quality. Jadi em, perusahaan gitu ya, manajemen gitu, nggak perlu terlalu fokus harus harus apa ya, harus membahas tentang hubungan experience quality dan satisfaction, tapi bahaslah hubungan antara experience quality dengan perceived value. Karena yang dapat meningkatkan perceived value itu adalah experience quality. Jadi harus diapain supaya perceived value-nya meningkat gitu ya. Berarti experience quality-nya harus di treatment gitu. Karena perceived value nanti akan berpengaruh kepada, lihat aja tuh. Tuh, yang hipotesis 4 coba lihat. Hipotesis 4 perceived value berpengaruh signifikan terhadap satisfaction. Sementara satisfaction berpengaruh pada recommendation intention, ya kan? Nah, jadi kalau gitu yang perlu supaya recommendation intention di H6, ya, recommendation intention itu meningkat, maka tugas kalian meningkatkan kualitas perceived value. Supaya kualitas perceived value itu meningkat, kita lihat yang H4 ya, maka experience quality-nya harus ditingkatkan, lihat H1. Jadi antara H1, H4, dan H6 itu nyambung semua kan? Gitu. Ngerti ya? Makanya mengapa ya tuh nyambung semua. Oke, baik. Nah, meskipun begitu di H8 dengan di H9 menunjukkan penolakan terhadap H0 gitu ya, atau gagal menolak H0 gitu tepatnya. Jadi si perceived value itu tidak memediasi ternyata hubungan antara pengaruh experience quality terhadap recommendation intention. Ya, begitupun dengan satisfaction. Tetapi kalau kita gunakan uji satu persatu gitu ya, tanpa H8 H9, tetap aja gitu kesimpulannya bahwa X itu berpengaruh kepada Y1 dan Y1 berpengaruh ke Z. Seperti itu. Ya. Oke. Meskipun Y2 itu berpengaruh ke Z gitu ya, tetapi X-nya tidak berpengaruh kepada Y2. Nah, jadi yang kita harus fokus kepada urutan hasil uji hipotesisnya adalah X1 ke X1 X ke Y1, Y1 ke Y2, Y2 ke Z. Begitupun juga bisa X kemudian ke Y1, Y1 ke Z. Ini hasilnya menunjukkan penolakan terhadap H0 yang menunjukkan pula bahwa variabel independen berpengaruh pada variabel dependen. Gitu ya. Oke, sampai sini dulu, siapa yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ini adalah implikasi ilmiah dan implikasi manajerialnya, gitu ya. Anda lihat di sini bahwa penelitian Gani ini dijelaskan oleh si peneliti ya, kekuatannya apa, keterbatasannya apa, rekomendasinya apa. Ini menarik sekali ya. Nah, coba Suci baca yang pertama. Baik, Bapak. The strength atau kelebihannya yaitu the object being associated is more specific. Ya, objek yang dinilainya lebih spesifik gitu ya. Terus limitationnya, Limitationnya strength-nya dulu aja ke bawah strength. Indicators of experience quality are closely related to the attributes of the object being assessed. Jadi indikator-indikator dari kualitas pengalaman terkait atau berhubungan erat gitu ya dengan atribut-atribut yang diukur, terkait dengan objek yang diukur. Ini sudah boleh dibilang sebagai apa ya, ide baru ya, novelty gitu bagi seorang mahasiswa S1 bisa menciptakan ukuran gitu ya yang mengonstruksi atau yang membangun konstruk experience quality dalam dark tourism. Ini jarang banget. Kayaknya Gani itu udah berhasil membuat
Yang sebelumnya memang belum ada malah. Ketiga apa? Examine the role of perceived value in mediating of the effect of experience quality on satisfaction where it was not done by previous research. Nah, jadi penelitian Gani itu belum dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Keren? Tidak dilakukan. Ya kan, Suci ya. Sebelumnya itu tidak menguji peran perceived value sebagai variabel mediasi atau ini gitu. Gitu ya. Jadi kali ini diuji oleh Gani walaupun menunjukkan hasil di mana tidak terdapat pengaruh ya. Tidak, maksudnya ditemukan bahwa perceived value tidak berperan memediasi. Tetapi dilakukan uji ini gitu. Ya, membedakan dengan penelitian sebelumnya. Bagus nggak, Suci? Bagus, Pak. Karena kan dia berarti mengusulkan suatu pembaharuan gitu, Pak, di dalam pengetahuan ini. Maksudnya dalam riset pemasaran gitu, Pak. Iya. Sama dark tourism. Ya, berikut. Prove the mediation test suggested by previous researchers regarding the role of perceived value and satisfaction in mediating the effect of experience quality on recommendation retention. Ya, membuktikan uji mediasi yang disarankan oleh previous research. Jadi sebetulnya di dalam paper yang dibuat oleh, kalau kita lihat ke belakang ya, balik lagi sebentar ya, saya cek dulu. Ini nggak bilang di sini ya model yang mendasarinya itu, ternyata nggak bilang. Idealnya di sini disebutkan ini tuh kalau nggak salah Sharma dan Hayek ya, model ini diusulkan oleh Sharma dan Hayek tahun 2019. Jadi model ini direplikasi oleh Gani. Nah, Sharma dan Hayek itu dalam papernya mengemukakan bahwa memang diperlukan uji mediasi ya untuk variabel Y1 dan Y2 gitu dalam hubungannya dengan X dan Z. Nah, itu kemudian Gani lakukan. Jadi Gani itu melakukan saran dari si penulis atau si peneliti yang membuat artikel ilmiah ini, namanya Sharma dan Hayek 2019. Gitu. Jadi yang bagus itu kalau kalian riset ya, itu memfollow up atau menindaklanjuti apa yang disarankan si peneliti yang biasanya ditulis dalam limitation of the research. Gitu ya. Ngerti ya? Oke, good. Sudah? Sekarang kita lanjutkan ke Rizky. Ayo, Ki. Limitation. Baik, Pak. Untuk limitation, only Bandung and surrounding that are the locus on this research. Ya, hanya Bandung dan sekitarnya aja yang menjadi lokus dalam penelitian ini. Kemudian apalagi ini keterbatasannya ya? 2. Ya. Untuk yang kedua, involving only such group of people as the sample on this research. Apa Rizky? 120 people? Masa. 120 itu bahasa Inggrisnya apa? Baik, Pak, diulang ya, Pak ya. Involving only 120 people as sample of this research. Ya, oke. Kan peneliti menganggap ini masih sedikit ya, jadi dianjurkan nanti lebih banyak lagi ya digunakan sampel. Lanjut. Untuk yang ketiga, the sampling technique has been determined using purposive sampling where the sampling is limited. Ya, oke ya. Jadi purposive sampling digunakan jadi sebuah dalam penelitian ini adalah juga sebuah limitation. Kemudian apa lagi? Kemudian yang terakhir, data analysis technique with regression analysis will not superior. Ya, artinya masih ada lagi gitu teknik lain yang dapat digunakan ke depan oleh para peneliti selanjutnya. Oke, baik. Rizky, kita lanjutkan lagi ke Ilham. Jadi recommendation-nya apa? Recommendation: expanding geographic scope so that more tourists are involved. Ya, jadi bisa memperluas aspek geografi atau skup cakupan geografis ya yang melibatkan turis gitu lebih banyak. Kemudian apa lagi? Add more samples in order to reception more members of the population. Ya, oke. Jadi bisa juga menambah jumlah sampel sehingga akan
mewakili populasi, kemudian Use a sampling technique with convenient sampling to make it easier to find respondent as assessor. sebenarnya ini saran yang kurang tepat sih ya. Udah sampling itu lebih, yang tadi kan jadi pakai predictive sampling, tapi menyarankan convenient sampling agak lebih gampang. Jadi kalau disarankan ke convenient sampling itu sebenarnya lebih rendah gitu tingkatannya secara ilmiah, karena convenient sampling itu kan mengumpulkan data dari mereka yang hanya bersedia gitu ya mengisi komputer kita. Jadi ada syarat-syarat lainnya diabaikan. Jadi ini kurang tepat sebenarnya. Kemudian yang terakhir, Use path analysis model structural equation modeling SAM techniques. iya, jadi tadi kan regresi sederhana, regresi itu dibilang sebagai keterbatasan, maka disarankan agar menggunakan path analysis atau SAM ya untuk melakukan uji, untuk melakukan analisis data gitu, sehingga membantu untuk uji hipotesis lebih baik. Begitu katanya ya. Kalau kamu melakukan penelitian lanjutan, apa yang dilakukan oleh penelitian Gani bisa, karena ada beberapa yang disarankan oleh Gani terkait dengan kelemahan penelitiannya. Bagus ya. Ilham orang Sunda ya. Sunda, Pak. Pantes Sunda pisan eta bahasa Inggris Sunda ternyata ya. Oke. Oh, kok Fari sudah ada sih, tadi katanya mogok itunya motornya. Ya, oke, Bella. Mana Bel? Iya, Pak. Ya, saya ada managerial implication. Apa managerial implicationnya? Itu lihat panahnya dibalik. Jadi gimana ceritanya nih kalau kayak gini? Ya, lihat panah aja deh. Jadi kalau kita mau memberikan rekomendasi manajerial tentu kepada para manajer. Manajer apa? Manajer Tahura ya, yang mengelola gua Belanda gitu. Jadi mulailah dari sini. Ya, tadi hasil risetnya menunjukkan bahwa experience quality berpengaruh terhadap perceived value berpengaruh pada satisfaction berpengaruh pada recommendation intention kan. Itu ya, tadi hasilnya gitu ya. Jadi untuk meningkatkan niat merekomendasikan, maka yang perlu diubah adalah satisfaction. Tingkatkan satisfaction konsumen. Caranya seperti apa? Caranya dengan meningkatkan perceived value. Bagaimana cara meningkatkan perceived value? Dengan cara meningkatkan experience quality. Jadi ujung-ujungnya sih di sini sebenarnya. Nah, apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan experience quality itu? Ya di sini berarti. Tuh, ya. Seperti ini. Coba kita gedein ya Bel ya. Coba Bella baca. Sok, bisa nggak Bel? Jadi untuk meningkatkan experience kualitasnya, yang pertama itu the tension that arises when tourists visit the Dutch cave Tahura Juanda. Nah, Kemudian yang kedua, bukan. Panah. Apa yang harus dilakukan? Coba lihat apa yang harus dilakukan. Display photos at certain spot to be able to illustrate that spot in ancient times. Itu gimana? Itu karena kita punya indikator untuk mengukur experience quality, maka dia akan dijadikan sebagai dasar untuk mengembangkan strategi ya. Nah, strateginya apa nih untuk meningkatkan tension? Nah, bisa dibuat display foto-foto gitu ya. Pada suatu spot-spot tertentu ya, untuk mengilustrasikan tentang kejadian-kejadian di masa lampau terkait dengan sejarah adanya apa?
adanya gua Belanda gitu. Itu bagus. Jadi si gua Belanda itu bukan sekedar fisik berbentuk caves aja, tapi dia bercerita tentang masa lalu. Itu yang pertama. Yang kedua apa, Bel? Yang kedua, give travel direction to be more thorough when exploring the Dutch cave so that it can take longer. Ya, karena yang kedua ini diawali oleh indikator yang menunjukkan ukuran the NCT that arise when tourists visit the Dutch, gua Belanda ya, Tahura Juanda. NCT tadi ya kegelisahan, kekhawatiran gitu ya. Kan tadi semakin khawatir, semakin merasa gelisah itu semakin sukses ya. Wisata kegelapan ini. Nah, gimana supaya wisatawan itu semakin merasa gelisah gitu? Itu perlu dipikirkan oleh pihak manajemen, dan Gani udah punya solusi untuk itu dan menyarankan kepada manajemen Tahura gitu agar give travel direction to be more thorough. I mean, when exploring the Dutch cave so that it can take longer. Ini sebenarnya tidak spesifik satu persatu ya. Jadi untuk semua komponen ini ada di sebelah kanan. Tidak selalu harus lurus. Ini harusnya gitu ya. Oke, baik. Nah, yang berikutnya ada display various items from jadi kita bisa display itu beberapa item-item yang terkait dengan pada zaman kolonial dulu gitu ya. Khususnya berbagai macam peralatan yang digunakan oleh Belanda saat membangun membangun gua tersebut. Kemudian juga bisa menyediakan narasi audio bentuk audio gitu ya, yang menceritakan tentang kegelapan atau kekelaman gitu pada masa kolonial Belanda. Jadi sambil kita berada bisa jadi bukan di dalam gua, tapi sebenarnya bisa bisa disituasikan, bisa dikondisikan. Jadi sebelum kita masuk ke gua itu disiapkan dulu sebuah ruang khusus gitu, di mana ada ruang tunggu ya. Kalau kita pergi sama yang saya ceritakan dulu ya, ketika kita bepergian ke salah satu dark tourism, sebelum kita mengunjungi area dark tourism itu, salah satu di antaranya adalah museum. Setelah museum kemudian ada lagi museum tua ya. Setelah itu juga ada tempat di mana kita bisa menyaksikan filmnya dulu. Gitu ya. Di film itu kan dinarasikan gitu jalan cerita apa yang terjadi di masa lalu. Nah, setelah kita setelah pikiran kita diisi oleh informasi-informasi tentang masa lalu, kekelaman, masalah dan seterusnya, baru kita jalan gitu ya. Kemudian display photos of important figures from the past when the Dutch caves visible. Jadi ini mirip-mirip dengan ketika kita ada di Niagara lah gitu ya, Niagara Falls. Situ juga di sepanjang gua kita bisa menemukan banyak foto-foto hitam putih di masa lalu ketika zamannya si gua itu dibuat. Kemudian when tourists enter the caves can be formed into groups and close the door. Ketika turis berada di dalam gua gitu, kemudian dapat disituasikan atau dikondisikan dalam kelompok dan pintunya ditutup gitu, biar ngerasa lebih silence, lebih sepi gitu, lebih ngerasa sendiri gitu ya. Oke, jelas ya seperti ini. Kemudian bahkan ada tambahan-tambahan lain di sini selain yang diukur oleh mereka, improvement the quality of guides, kemudian melibatkan media dan teknologi. Seperti misalnya kalau improvement the quality of guides itu wearing clothes that depicts the character whoever existing. Jadi bagus juga ya kalau kita membuat atau mensituasikan agar mereka empati gitu kepada kondisi dengan memberikan mereka pakaian gitu ya yang berkenaan dengan masa lalu. Kemudian juga membuat video dokumentari tentang aktivitas di masa lampau terkait dengan pembangunan gua tersebut. Itu. Nah, ini adalah gua Belanda sebagaimana dimaksud. Tuh. Ya, foto-foto masa lalu yang tadi dideskripsikan oleh Gani ini bagus banget ya. Bagaimana cerita-cerita di masa lalu terkait dengan pembangunan ini berarti juga kondisi real ya, ketika ada dilakukan kerja paksa, apa dampaknya kalau mereka yang
ditugaskan untuk kerja paksa tapi tidak melakukannya dengan baik sebagaimana mereka inginkan gitu. Ini bisa membangun empati yang sangat mendalam dan bisa juga membangun emosi negatif yang kemudian tadi berakhir pada nilai yang dipersepsikan, diikuti oleh satisfactions, dan di ujungnya adalah recommendation to intentions. Oke, saudara, begitulah diskusi kita pagi ini. Jadi nanti kalian kalau bikin PPT menyajikan hasil riset ya seperti ini gitu. Dipikirkan baik-baik ya. Siapa yang mau bertanya? Ya, kalian boleh aktifkan kameranya semua. Oke, baik, pakai ngintip-ngintip, baik. Kelihatan semua nih. Oke, baik. Silakan diaktifkan dan saatnya untuk diskusi, terutama terkait dengan rencana presentasi kalian mulai minggu depan ya. Tampaknya udah jelas ya, tidak ada pertanyaan. Udah jelas ya. Tuh, Faris sudah gabung, sekarang ternyata tadi katanya masih mau ke motornya. Faris. Oke, baik. Nuri, apa pertanyaannya, Nur? Enggak, Pak, belum ada. Belum ada. Erda, apa Erda pertanyaannya? Belum ada, Bapak. Belum ada. Mei? Belum ada, Bapak. Amalia? Bapak, kalau yang tadi yang terkait dengan analisis faktor dimasukin atau enggak? Dimasukkan. Oh ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Yasinta Salsabila. Belum ada, Pak. Baik. Novi? Belum ada, Pak. Iya. Salma Aprilia. Oh, Salma Alvin. Apa tuh? Belum ada, Pak. Baik. Ageng? Belum ada, Pak. April. Belum ada, Pak. Baik. Bella? Belum ada juga, Pak. Uci? Belum sih Pak, mungkin nanti pada saat udah mencoba ngolah data, analisisnya mungkin ada kebingungan nanti bisa pribadi aja ke Bapak. Iya. Amanda Puspita? Iya, belum ada juga, Bapak. Ilham? Belum ada, Pak. Rizky? Belum ada, Pak. Novianto Bayu? Belum ada, Pak. Baik. Kalau begitu saya ingatkan kembali ya, jangan salah menggunakan alat analisis. Kapan menggunakan regresi sederhana, kapan menggunakan regresi berganda. Itu nggak boleh salah ya. Dan kapan juga menggunakan uji Sobel. Nah, uji Sobel itu juga harus hati-hati. Anda harus menggunakan disebutnya nilai beta yang mana. Kemudian nilai standar error yang mana, itu juga harus hati-hati. Karena banyak yang tidak begitu memahami tetapi kemudian jadi salah, yang kemudian berdampak pada kesalahan menginput nilai beta sama standar errornya gitu ya. Jadi itu akhirnya berdampak kepada hasil pengujian yang tidak benar gitu. Itu di pengujian mediasi biasanya tuh ada salah-salah. Nah, bahkan tadi diawali dari salah dalam menetapkan uji regresi sederhana dan berganda. Jadi berdampak panjang jadi. Nah, tolong diperhatikan baik-baik. Lihat lagi modelnya. Kembali ke model yang digunakan. Jadi nanti kalian tahu mana kapan regresi sederhana, kapan regresi berganda, dan bagaimana Anda menginput data dan
nilai-nilai beta gitu dan standar error dari output SPSS yang saudara dapatkan gitu ya untuk uji Sobel gitu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan berarti kalian siap ya mulai minggu depan hari Senin pukul 10 presentasi, semua grup harus siap. Tidak boleh tidak siap karena nanti ditunjuk secara acak ya. Karena juga kalau minggu depan ditentukan kelompok 1 dan 2 misalnya gitu. Nanti kelompok 3 dan 4-nya nyantai. Jadi nggak adil maksud saya kan yang namanya penugasan itu harus adil ya. Selesainya sama-sama gitu. Presentasinya ya boleh tidak sama, tapi selesainya sama. Bareng gitu. Itu kan adil namanya. Betul ya? Baik, Saudara. Begitu aja mungkin pertemuan kita. Bayu mau menyampaikan sesuatu enggak? Sudah cukup, Pak. Ya, oke baik. Nah, ketua kelas sudah menyampaikan cukup diskusi hari ini. Berarti saya tinggal mendoakan ya, semoga Allah memberikan kemudahan dalam menuntut ilmu ini dan dalam mengerjakan salah satu pengalaman belajar, mohon maaf, yang mahasiswa lakukan dalam bentuk riset dan nanti dipresentasikan hasilnya. Tidak perlu takut salah karena salah satu di antara tahap belajar itu adalah mengalami kesalahan. Nanti kita akan sama-sama melihat, belajar gitu ya, memperbaikinya. Jadi jangan pernah takut salah sekali lagi. Itu hal biasa aja. Ya. Kata takut itu kan tidak tepat ya ada pada diri kalian karena ilmuwan tidak boleh takut dengan sesuatu yang tidak masuk akal kita gitu. Jadi sesuatu yang kita presentasikan adalah hasil kerja mental yang bersifat logik. Jadi kalau salah ya biasa aja, tinggal kalian perbaiki dengan menggunakan standar keilmuan, ya metodologi yang tepat dan seterusnya. Oke, jadi jangan campur baur ya antara yang mana objektif dan mana yang subjektif. Semua perjalanan kita objektif. Di antara kalian juga kerjasama dengan baik, jangan terlibat dalam dunia yang subjektif. Jadi jangan memasukkan perasaan ke dalam kerjaan ya. Ya, oke baik. Ini kan semua objektif, ada tujuannya. Mulai dari presentasi tentang apa? Masalah risetnya, kemudian maksud dan tujuan riset. Bolehlah kalau urutannya mau rapi ya. Mulai dari rumusan masalah yang diawali dari gejala. Kalau tadi fenomena, di slide pertama itu judul udah pasti. Udah gitu di slide kedua ada fenomena, ada gejala, ada masalah riset. Di slide berikutnya Anda boleh tampilkan tujuan identifikasi masalah dan tujuan penelitiannya. Kemudian kalian boleh tampilkan kerangka pemikiran dan hipotesisnya. Nanti kalian boleh tampilkan metodologinya, terutama sih pada saat pengukuran instrumen yang diusulkan. Apakah valid dan reliable, seberapa banyak yang diterima, seberapa banyak yang ditolak. Lalu kemudian masuk ke informasi pengumpulan, pengolahan, dan analisis data, lalu uji hipotesis. Setelah itu kalian baru ke rekomendasi, ya, baru ke saran. Saran apa? Baik itu implikasi manajerial maupun implikasi ilmiah. Nah, contohnya tadi sudah saya berikan ya untuk kalian. Contoh-contoh. Baik, begitu ya yang dapat saya sampaikan hari ini. Sekali lagi saya doakan semoga Anda dipermudah dalam mengerjakan tugas ini dan tentu saja selalu sehat. Karena sehat itu penting gitu. Yang sakit hari ini adalah kalau tidak salah 2 orang ya, Mulfa dengan Billy yang kirim kabar sama saya. Kita doakan sama-sama semoga lekas sembuh ya, dan nanti minggu depan sudah bisa beraktivitas lagi sebagaimana sebelumnya. Terima kasih untuk perhatian kalian semua. Semoga dilancarkan, semoga sukses ya. Kita tutup sama-sama dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama.